Beberapa hari ini, media sosial ramai memperbincangkan dokumen Epstein. Nama, foto, potongan arsip, dan spekulasi berseliweran. Seolah semua berlomba menemukan skandal berikutnya. Saya tertarik mengulasnya. Namun bukan dari kacamata gosip, bukan pula dari sudut pandang hukum semata. Saya ingin mengajak Anda melihatnya dari sudut yang jarang dipakai. Kacamata intelijen. Ketika kita menyebut nama, naluri publik segera menariknya ke satu kata, kejahatan. Namun jika kita lihat dari kacamata analisis intelijen, kejahatan hanyalah permukaan. Yang lebih penting bukan apa yang ia lakukan, melainkan fungsi apa yang dijalankan oleh tindakannya. Intelijen tidak bekerja dengan memo yang ditandatangani. Ia bekerja dengan pola yang nampak random namun konsisten di beberapa hal, pengulangan, dan hasil yang dapat dibaca dari efeknya. Ketika kita mencermati Epstein lewat pola, satu hal menjadi jelas. Ia tidak berdiri sebagai individu otonom, melainkan sebagai simpul operasional dalam mekanisme penaruh. Pola pertama adalah akses. Epstein bukan pejabat, bukan diplomat, bukan pengambil keputusan. Namun ia memiliki akses yang melompati normalitas. Elit politik, finansial, akademik, dan aristokrasi lintas negara. Dalam dunia human intelligence, ini bukan anomali. Ini disebut gatekeeping, menguasai pintu masuk ke ruang privat elit, tempat kesalahan tidak disaksikan publik, namun direkam oleh sejarah. Pola kedua adalah kompromat. Ini adalah pengumpulan materi kompromi. Biasanya berbentuk informasi, dokumen, foto, bukan sebagai tujuan kriminal, melainkan sebagai aset informasi yang akan dapat dimanfaatkan di masa depan. Yang bernilai bukan sekedar pelanggaran, melainkan potensi tekanan jangka panjang. Tekanan yang tidak perlu diucapkan, karena target sudah memahaminya. Inilah prinsip klasik intelijen. Pressure without exposure. Tekanan terasa, namun sistem tetap berdiri. Pola ketiga adalah perlindungan dan pemutusan. Aset non-resmi selalu berada dalam dua fase. Dilindungi saat berguna, diputus saat menjadi beban. Biasanya berakhir dengan episode hukum yang ganjil untuk menutup mulut individu tersebut tanpa membuka jaringan, atau lebih koheren dibaca sebagai penutupan siklus operasional. Individu bisa lenyap, namun fungsi aset informasinya tetap berdaya guna tinggi. Pola keempat adalah arsip. Biasanya dokumen yang dirilis tidak datang sekaligus. Ia hadir bertahap, selektif, reputasional. Cukup untuk mengingatkan, tidak cukup untuk menghukum. Ini bukan bahasa pengadilan, ini bahasa operasi pengaruh. Bukan palu keadilan, melainkan kalibrasi tekanan. Jika kita cermati secara geografis, sorotan ini mengarah ke elit-elit Amerika dan Eropa Barat. Wilayah di mana reputasi adalah fondasi legitimasi. Di sini, tekanan psikologis bekerja lebih cepat dan lebih murah daripada sanksi atau kekuatan militer. Elit tidak perlu dipaksa. Mereka hanya perlu diingatkan bahwa arsip masih bernapas. Di titik ini, kematian Epstein tidak mengakhiri cerita. Ia justru menegaskan perbedaan penting antara individu dan fungsi. Individu bisa hilang, fungsi tidak. Fungsi berpindah ke memori, ke arsip, ke sinyal yang dipahami tanpa kata. Maka diagnosis akhirnya, Jeffrey Epstein adalah kasus studi tentang pola kerja intelijen non-resmi. Bukan klaim afiliasi, melainkan atribusi fungsional. Ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan modern bekerja ketika hukum bukan alat utama, ketika konsensus perlu dijaga tanpa perang, dan ketika reputasi menjadi medan tempur paling efisien. Dalam dunia intelijen, pola dan tekanan senyap adalah bahasanya.